Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah wafatnya Nabi Muhammad yang membawa kesedihan bagi seluruh kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia. Sejak kecil hidupnya selalu terjaga dari perbuatan buruk dan tercela. Tutur kata, budi pekerti dan perilakunya yang lembut menjadikan beliau sebagai manusia yang patut diteladani umat muslim. Mengutip buku Kisah Nabi Muhammad SAW oleh Ajen Dianawati, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Disebut tahun Gajah karena 2 bulan sebelumnya pasukan gajah menyerang kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Rasulullah tumbuh sebagai seorang yatim piatu karena ayahnya telah meninggal sebelum dia lahir dan ibunya wafat saat dia berusia 6 tahun. Kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun tak lama kakeknya meninggal dan Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, penduduk Arab banyak yang melakukan perbuatan jahiliyah seperti menyembah berhala. Maka Rasulullah sering berdiam diri di Gua Hira dan mencari jalan keluar agar mereka kembali ke jalan Allah. Kemudian melalui malaikat Jibril, Allah menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah sebagai tanda pengangkatannya sebagai Rasul di usianya yang ke-40. Setelah diangkat sebagai Rasul, beliau dengan gencar menjalankan misi dakwahnya, yakni memperbaiki tauhid dan menghilangkan kejahiliahan. Dakwah tersebut dia lakukan hingga dia wafat pada 8 Juni 632 Masehi. Wafatnya Nabi Muhammad. Mengutip buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik oleh Mahdi Rizqullah Ahmad dan kawan-kawan. Musabab wafatnya Rasulullah adalah karena jatuh sakit. Beliau sakit ketika pulang dari Haji Wada, tepatnya pada 2 hari terakhir bulan Safar atau menjelang hari-hari pertama memasuki bulan-bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Meskipun sakit, Rasulullah tetap memenuhi kewajiban sebagai suami dengan berkeliling ke rumah-rumah istrinya. Ketika tiba di rumah istrinya yang bernama Maimunah, sakitnya tak tertahankan lagi. Lalu beliau mengumpulkan istri-istrinya dan meminta izin untuk tinggal di rumah Aisyah dan beristirahat di sana selama sakit. Di rumah Aisyah, Rasulullah dirawat dan dibacakan surat An-Nas, Al-Falaq, serta doa-doa yang lain. Aisyah memanjatkan doa lalu meniup tangannya dan mengusapkannya di sekujur tubuh Rasulullah demi mengharap berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesembuhan beliau. Di masa sakitnya, Rasulullah menyempatkan diri untuk menemui kaum muslimin dan berwasiat kepada mereka untuk tidak menjadikan kuburan nabi-nabi termasuk kuburannya nanti sebagai masjid. Maksud dari perkataan tersebut ialah bahwa Rasulullah melarang kaum muslimin untuk menyembah kuburannya kelak ketika dia telah meninggal. Tak lama setelah Rasulullah berwasiat kepada kaum muslimin, sakit yang dideritanya kian parah. Akhirnya ajal pun menghampiri. Wafatnya Rasulullah membawa kesedihan kepada seluruh umatnya, terutama pada keluarga dan sahabat seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.